Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan topik tentang Social Stability and Social Change atau stabilitas sosial dan perubahan sosial. Apa sih stabilitas sosial itu? Stabilitas sosial adalah keadaan tenang suatu negara karena gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan yang bersifat politis, ideologis, sosial, ekonomis, militer, dan lain-lain telah dapat dihindarkan. Dan perlu kita ketahui pentingnya stabilitas sosial yang menjadi salah satu modal dasar penyelenggaraan suatu pembangunan suatu negara. Dan apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagian teori tentang perubahan sosial bersifat khusus dan terperinci pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat atau institusi. Dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda-beda dengan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi pada beragam struktur sosial secara cepat maupun lambat. Proses perubahan sosial tidak terjadi secara otomatis dan memiliki mekanisme tertentu, melainkan karena adanya suatu tujuan tertentu. Kecepatan perubahan sosial dapat bersifat revolusioner maupun evolusioner. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang saling berhubungan. Model perubahan sosial yang utama yaitu model konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx dan model evolusi yang dicetuskan oleh Herbert Spencer. Model evolusi menyajikan proses modernisasi sebagai perkembangan yang terjadi bersamaan di berbagai daerah. Sedangkan model konflik menekankan hubungan yang global antara perubahan dalam suatu masyarakat dan perubahan dalam masyarakat lainnya. Adapun definisi dan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Gilin. Menurut Gilin, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang tingkat solidaritas organistik. Yang ketiga, menurut Kingsley Davis. Menurut Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang keempat, menurut Robert McIver. Menurut McIver, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau keseimbangan hubungan sosial. Yang kelima, menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah setiap perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam aspek nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang keenam, William F. Cockburn. Menurut William, perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari berbagai unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Kemudian, perubahan sosial juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya adalah dampak positifnya. Yang pertama, semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, majunya teknologi di berbagai bidang. Yang ketiga, industri berkembang, maju dan sangat pesat. Yang keempat, tercipta
stabilitas politik. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagainya. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya culture shock, di mana masyarakat kaget dengan perubahan kebudayaan yang begitu cepat. Yang kedua, culture lag, di mana ada jarak atau lag antara budaya dan teknologi. Yang ketiga, disintegrasi sosial. Yang keempat, lunturnya nilai dan norma di masyarakat. Yang kelima, masyarakat menjadi lebih konsumtif. Dengan kata lain, stabilitas sosial dan perubahan sosial seperti halnya selalu ada kekuatan penstabil yang bekerja dalam masyarakat. Sering juga terdapat kekuatan yang mengganggu kestabilan akibat ketidaksesuaian institusional dalam kebutuhan fundamental manusia. Misalnya, tidak peduli seberapa baik proses sosialisasi masyarakat budak, tetap ada ketidakcocokan. Ketidakcocokan mendasar antara peran sosial budak dan potensi bawaan manusia dan kebutuhan akan manajemen diri. Ketidakcocokan itu adalah sumber konstan potensi ketidakstabilan dalam masyarakat yang berusaha membatasi orang pada status budak. Dinamika dalam suatu lingkungan juga memungkinkan untuk memperkuat atau mendestabilisasikan dinamika dalam lingkup kehidupan sosial lain. Misalnya, bisa jadi fungsi keluarga inti menghasilkan struktur kepribadian otoriter yang memperkuat dinamika otoriter dalam hubungan ekonomi. Dinamika dalam hierarki ekonomi mungkin juga memperkuat hierarki patriarki dalam keluarga. Dalam hal ini, dinamika otoriter dalam bidang ekonomi dan kekerabatan akan saling menguatkan, atau hierarki di suatu lingkungan terkadang mengakomodasi hierarki di lingkungan lain. Misalnya, penugasan orang pada peran ekonomi mungkin mengakomodasi hierarki komunitas dan lingkungan kekerabatan yang berlaku dengan menempatkan minoritas dan perempuan pada posisi ekonomi yang lebih rendah. Mungkin juga definisi peran itu sendiri dalam suatu lingkungan dipengaruhi oleh dinamika dari bidang lain. Misalnya, jika peran ekonomi sekretaris termasuk merawat mesin kopi, serta mendikte, mengetik, dan mengarsipkan, peran sekretaris tidak hanya didefinisikan oleh dinamika ekonomi, tetapi juga dinamika kekerabatan. Di sisi lain, ada kemungkinan aktivitas di satu lingkungan mengganggu cara pengorganisasian aktivitas di lingkungan lain. Misalnya, sistem pendidikan sebagai salah satu komponen dari lingkungan kekerabatan mungkin meluluskan lebih banyak orang yang mencari jenis peran ekonomi tertentu daripada yang dapat diberikan oleh lingkungan ekonomi di bawah organisasinya saat ini. Hal ini akan menghasilkan harapan dan tuntutan yang tidak stabil di bidang ekonomi dan atau sistem pendidikan di bidang kekerabatan. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini terjadi selama tahun 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat ketika pendidikan perguruan tinggi berkembang pesat dan menghasilkan, tanda kutip, terlalu banyak dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk jumlah posisi yang memungkinkan pelaksanaan potensi tersebut dalam ekonomi kapitalis Amerika Serikat yang memonopoli memberi bangkit menjadi gerakan mahasiswa, dalam kutip gerakan mahasiswa. Bagaimanapun pada tingkat yang paling luas bisa ada hubungan yang menstabilkan atau mendestabilisasi antar bidang. Penjelasan saya tentang stabilitas sosial and stabilitas change. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.